Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi setelah di Radio yang lagi mendengarkan di Radio 97,6 FM, sumber informasi terpercaya. Senang sekali hari ini hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, Uki dari ruang studio RPPN Radio Kategori Lantai 3 ya, menyapa seperti radio semua dalam program Kucinta Babelku nih. Dan seperti biasanya kalau di hari Jumat nih, kita di Kucinta Babelku akan membahas dengan tema kesehatan. Dan kali ini kita juga sudah mengundang salah seorang dokter ya yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Insinyur Soekarno Kepulauan Bangka Belitung. Hadir di sini di samping saya, sebelah kanan saya ada Dr. Raden Ayu Kusuma Andini SPOG, dokter spesialis Opcin. Selamat pagi dokter. Pagi Mas Uki. Selamat pagi ya. Sehat ya dokter ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Harus sehat ya. Apalagi di tengah masa pandemi seperti ini ya dok ya. Iya benar sekali. Oke deh. Seperti Radio semoga juga selalu sehat ya. Dan Uki pengen ingetin nih buat seperti Radio bahwa Kucinta Babelku edisi hari Jumat ini juga ditayangkan di Instagram live-nya RSUD Soekarno Babel ya, dan juga di Facebook Live-nya pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi selain mendengarkan suara lewat audio, seperti nanti juga bisa melihat video dan visual secara langsung ya. Mungkin pengen lihat langsung dokter Andi ini seperti apa ya. Jadi bisa ketemu nanti. Nah, buat seperti tadi juga yang pengen bergabung ikutan ngobrol atau mungkin tanya-tanya seputar tema hari ini, yaitu tentang cara merawat ibu hamil dari paparan COVID-19 ya. Itu bisa langsung bertanya ke 0812-717-9760. Oke, dan seperti radio, seperti yang kita tahu bahwa di masa pandemi ini semua orang punya kemungkinan untuk terpapar COVID-19, termasuk para ibu-ibu yang sedang berjuang di fase kehamilan nih. Oleh karena itu dibutuhkan perawatan yang lebih untuk para ibu hamil. Dan kali ini kita bakal mengungkap lebih jelas cara merawat ibu hamil dan tips bagi ibu hamil agar dapat terhindar dari paparan COVID-19. Tapi sebelum itu kita pengen kenalan dulu nih sama dokter kita yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi dokter Andini. Dokter Andini boleh kenalan dulu sama seperti tadi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi buat semuanya teman-teman Sepradi Radio. Perkenalkan, nama saya Dr. Era Kusuma Andini SPOG, biasa dipanggil Dr. Andini. Kemudian saya bertugas di Rumah Sakit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Air Anyir. Saya alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Wah, ini dari daerah tetangga ya, Palembang ya. Nyebrang dikit. Nyebrang dikit. Udah berapa lama nih dok praktik di RSUD Provinsi? Jadi alhamdulillah sampai sekarang kalau dihitung saya udah mengabdi sekitar dari tahun 2012 sampai sekarang kurang lebih 9 tahun ya. Wow. Tapi untuk awal 3 tahun pertama dari 2012 saya dokter umum. Kalau 2015 saya diberi kesempatan untuk sekolah lagi. Alhamdulillah 2019 saya kembali pulang ke Rumah Sakit Provinsi. Jadi kalau untuk aktif benar mungkin kurang lebih sekitar 5 tahun, sekolahnya kurang lebih 3-4 tahun gitu. Wah, luar biasa ya seperti ini. Karena hari ini beda dengan dokter-dokter sebelumnya. Dokter ini pakai baju praktik kok 20 tahun. Biar lebih mudah. Untuk zaman sekarang kan biar nggak ribet. Sekarang juga pakai baju biasa, biar lebih enak kan. Kami banyak tindakan perlu yang simple dan memudahkan untuk gerakan kayak gitu. Biar langsung ya dok ya, kalau ada panggilan langsung masuk ke ruangan. Oke, dan seperti radio. Sebelum kita ngebahas tentang tema kita pada pagi hari ini, terus saya ingin tanya sama dokter. Sebenarnya dokter Opcin ini singkatan dari apa sih dok? Terus fokusnya dokter Opcin ini seperti apa dok? Oke, kalau di balik nama kami, saya gelar ya Dokter Andini SPOG. Jadi atau Opcin deh. Opcin itu singkatan dari obstetri ginekologi, di mana itu ada dua suku kata. Obstetri itu adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang kehamilan, baik itu kehamilan sebelum kehamilan atau persiapan kehamilan, selama kehamilan, antenatal care, ataupun setelah kehamilan, setelah persalinan atau postpartum gitu. Serta kemudian pelayanan sekitar KB dan lain-lain. Itu untuk obstetri. Kalau satu suku kata lagi ginekologi, itu adalah salah satu cabang ilmu kedokteran juga yang fokus pada kesehatan reproduksi wanita. Jadi kan
reproduksi wanita kan mulai dari organ genitalia luar, dalam tuh ada rahim, ovarium, indung telur dan lain-lain. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan keluhan di organ genitalia atau kesehatan reproduksi bisa konsultasi ke kami yang kayak gitu, mulai dari anak-anak, jadi sekalian perempuan ya. Anak-anak, remaja, dewasa muda setelah menopause, insya Allah ada kompetensi kami. Oke, gitu berarti tidak hanya terbatas pada ibu-ibu yang lagi hamil aja dok ya, tapi juga dari seluruh umur, dari anak-anak yang berjenis kelamin perempuan ya pastinya ya, sampai ibu-ibu yang sudah mengalami menopause ya. Benar sekali. Wah, luar biasa nih dok. Kalau boleh tahu nih dok, kan ada satu lagi profesi yang juga berfokus pada ibu hamil ya. Iya. Kalau nggak salah Kalau SPOK dan bidan. Bidan. Nah itu kalau boleh tahu bedanya antara bidan sama dokter obgyn itu apa sih dok? Oke, untuk dokter spesialis obgyn dan bidan tentunya pasti ada beda ya. Yang jelas untuk persamaan dulu deh saya menjelaskan ya. Boleh, Oke, jadi ada beda, ada persamaan kan pastikan ya. Jadi kalau dengan ibu bidan, kami sama-sama dalam lingkup melakukan pelayanan dalam bidang obstetri. Obstetri yang sudah saya jelaskan tadi kan ya, dalam bidang kehamilan, sebelum kehamilan, selama kehamilan, setelah persalinan, ataupun pelayanan kontrasepsi, KB dan lain-lain. Dan selain itu, ibu bidan juga memiliki kompetensi dalam kompetensi dasar klinis kebidanan. Dalam hal ini apa sih kompetensi dasarnya? Yang tadi dalam menolong persalinan, pertolongan persalinan yang fisiologis dalam hal normal ya, normal, tidak ada penyulit, pelayanan KB. Nah, jadi dalam hal ini kami berkolaborasi dengan ibu bidan. Jadi fungsi kami saling berkolaborasi. Nah, kemudian kalau misalnya dalam hal pasien-pasien yang tidak fisiologis yang kami sebutkan tadi, boleh dikoordinasikan ke kami untuk dirujuk ke kami untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Jadi perbedaannya mungkin dari sisi tindakan. Kami jika ada tindakan yang tidak bisa dilakukan ibu bidan selain partus, selain lahiran normal, yang memerlukan tindakan dengan misal nih dalam persalinan dengan faktor penyulit seperti persalinan bokong atau persalinan dengan darah tinggi, itu kan harus dirujuk nih minimal ke rumah sakit. Di rumah sakit ada SPOG-nya. Jadi itu kompetensi kami di sana melakukan tindakan vakum, forceps, seksi sesaria atau pelayanan yang lain dalam kesehatan reproduksi tadi ya, kayak gitu. Wah, berarti mungkin seperti radio nih, jadi nggak bingung lagi ya kalau misalnya pengen. Kalau bisa konsultasi sama-sama bisa ke bidan, bisa ke dokter obgyn ya. Boleh, jadi disebutkan juga kalau untuk pelayanan kesehatan dasar di puskes, di bidan praktek mandiri bisa dilakukan. Tapi kalau dari screening dari ibu bidan sendiri menyatakan, oh ini harus dirujuk nih, kami harus merujuk ke rumah sakit atau ke dokter spesialis, maka kami menerima. Gitu. Jadi memang harus ditata laksana secara berjenjang dan kolaboratif dengan bidan dan tenaga medis lain. Kayak gitu. Siap. Berarti alurnya tuh kayak ke puskesmas, kalau dirujuk ke rumah sakit umum daerah gitu ya dok ya. Ya itu seperti tadi, jadi jangan bingung lagi ya sama dokter obgyn dan dokter bidan ya dok ya. Oke, siap. Nah, ibu bidan ya. Nah, saya pengen tanya dok, berdasarkan kondisi tadi, saat kapankah seorang ibu hamil itu bisa berkunjung ke dokter obgyn selain dari rujukan ya? Iya, benar. Jadi kalau dari kami sendiri, kalau sejak kapan ya? Sejak pertama kali didiagnosis hamil. Jadi ketika seorang wanita yang sudah menikah tidak mendapatkan periodenya, pastikanlah dengan melakukan tes kehamilan dengan menggunakan alat celup ya, alat celup. Ketika hasil positif, maka itu dapat dipastikan hamil. Pertama kadang-kadang ibu hamil periksa ke ibu bidan, dipastikan dengan catatan hamil. Alhamdulillah hamil. Tapi ibu bidan juga akan menyarankan untuk langsung ke dokter SPOG untuk memastikan kehamilan ini apa. Yang pertama, fungsi kami menentukan kalau pasien sudah ke kami dengan pertama kali datang dengan tes pack, kami menentukan oh ini kehamilannya berapa minggu loh. Kadang-kadang kan kehamilan itu bisa ditentukan dengan haid pertama mens terakhir. Itu pada pasien-pasien yang mereka ingat mensnya terakhir kapan. Nah, kadang-kadang kan ibu-ibu juga kadang-kadang mensnya juga teratur nih. Yang kedua
kalau nggak ingat ya kita pastikan dengan USG tadi. Oh iya, USG. Fungsi USG ya. lewat perut abdomen. Jadi fungsi yang kami lakukan adalah menentukan oh ini kehamilan berapa minggu yang pertama. Dan yang paling penting oh ini kehamilan di dalam atau di luar rahim sih sebenarnya kayak gitu. Oh, ada kehamilan di luar ada. rahim. Jadi yang normal itu normal ya dalam artian yang akan dapat berkembang ke persalinan nanti adalah kehamilan di dalam rahim. Kalau yang tidak di dalam rahim itu yang di luar rahim tapi biasanya kehamilan ektopik dan itu tidak akan bisa dipertahankan, malah akan mengancam nyawa dari ibunya sendiri. Jadi itulah fungsinya untuk mengapa saya katakan semua kehamilan sebaiknya secepatnya kalau sudah tes positif langsung ke dokter obgyn untuk dilakukan pemeriksaan yang screening awal kayak gitu. Oh gitu, berarti nggak semua kehamilan itu maksudnya akan outputnya ke dalam sebuah janin bayi gitu ya? Sebagian besar, almost sebagian besar, mungkin 95% atau 98% akan di dalam rahim. Tapi ada beberapa faktor resiko lain yang menyebabkan pertemuan sel telur dan sperma itu akan sampai di luar rahim. Banyak faktor. Itu yang kehamilan ektopik yang kalau kita omongkan tadi. Saya juga baru tahu nih kalau ternyata ada kehamilan di dalam rahim dan kehamilan di luar rahim. Kalau boleh tahu nih dok, mungkin di luar dari tema ya, mencegah supaya kehamilan itu tetap di dalam rahim itu ada yang bisa dilakukan nggak sih dok? Preventifnya seperti apa gitu? Sebenarnya sih yang saya omongkan tadi ya sebagian besar 95 sampai 98-99% itu pasti akan di dalam rahim. Beberapa faktor resiko tidak bisa dicegah sebenarnya, tapi beberapa faktor risiko yang perlu diperhatikan kalau misalnya resiko untuk terjadinya kehamilan ektopik ya, misalnya sering diurut pertama, atau adanya saluran yang tersumbat yang mengakibatkan tidak maksimal sel telur ketemu dengan spermanya sampai ke dalam rahim, dia bisa berkembangnya di dalam saluran, jadi kehamilannya berkembang di saluran telurnya. Jadi kan saluran telur tuh kecil tuh. Jadi kalau rahim kan gede tuh, elastis karena terdiri otot. Kalau salurannya kecil, dia berkembang di saluran otomatis akan berdarah dan pecah. Itu yang bahaya kan kayak gitu. Bisa juga kehamilannya di luar rahim di indung telurnya bisa. Kayak itu faktor resiko kayak gitu. Diurut, faktor risiko keputihan, jadi adanya sumbatan kan kayak gitu. Diurut itu di bagian mana dok? Di bagian perut, di bagian perut ke bawah, bagian tanggul bisa ya. Keputihan itu faktor-faktornya itu tidak secara langsung tapi tidak secara langsung mempengaruhi, tapi sekian lama pasti akan mempengaruhi. Misalnya faktor resikonya diurut, faktor resiko keputihan yang lama dan lain-lain bisa menyebabkan kehamilan ektopik. Makanya perlu banget ya kalau misalnya terdeteksi kehamilan di luar rahim gitu, apakah itu langsung dilakukan proses tindakan apa itu kira-kira? Operasi yang jelas. Operasi kalau dia ada kehamilan ektopik dan kehamilan ektopik terganggu ya. Jadi kalau kehamilan ektopik kita sudah mengetahui keadaan itu tapi dia tidak sampai menyebabkan gangguan hemodinamik, terganggu lah istilahnya, pendarahan yang hebat, ibunya tidak sampai shock dan lain-lain. Kehamilan ektopik itu bisa insya Allah prognosis ke depannya itu lebih baik karena pasien tidak sampai jatuh kepada keadaan shock, kehilangan darah yang banyak. Tapi kalau sudah kehamilan ektopik terganggu, jadi itu tetap harus dilakukan operasi secepat mungkin dengan operasinya buka perut, namanya laparotomi atau laparoskopi untuk dievakuasi secepatnya yang kehamilan itu. Iya. Itu seperti tadi ya, pentingnya kalau misalnya mungkin ibu-ibu hamil di luar sana yang lagi mendengarkan ya, untuk segera memeriksakan diri ke dokter obgyn ya dok ya, karena kalau misalnya dibiarkan berarti lumayan berbahaya ya buat si ibu sendiri ya dok ya. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Makanya harus segera diperiksakan, dan kebetulan di rumah sakit umum daerah pun juga sudah ada ya dokter obgyn ya. Kalau boleh tahu berapa orang dok? Kami berempat. Alhamdulillah. Saya sendiri dengan senior saya Dr. Haji Husaini SPOG, kemudian Dr. Yoza Firdaus SPOG, Dr. Benyamin SPOG. Oke. Nah, kali ini kita bakal masuk ke tema nih dok ya tentang seputar waspada COVID-19 pada kasus ibu hamil nih. Nah, kalau boleh tahu dok, kira-kira banyak nggak sih kasus ibu hamil yang terpapar COVID-19, terutama di Bangka Belitung sendiri? Oh, banyak. Jadi kalau kita ngomong kasus COVID ya, secara keseluruhan di dunia, di Indonesia pasti sangat meningkat. Apalagi kalau untuk ibu hamil jelas meningkat, apalagi di dalam 2-3 bulan terakhir ini. Kalau untuk data di
data di Indonesia ya dari Kemenkes, sekitar selama pandemi sekitar 35.000 ibu hamil hamil dengan positif COVID. Itu kalau data dari POGI, organisasi kami, Persatuan Obstetri Ginekologi Indonesia, dari April 2020 sampai April 2021 sekitar 500-an ibu hamil positif COVID dengan tidak ada gejala. Itu sama prevalensinya dengan di luar negeri. Apa maksud saya ngomong kayak gini? Jadi gini, dengan adanya tidak ada gejala, kita tidak tahu ibu hamil itu bisa menularkan ke siapa saja, kan kayak gitu. Atau kita nggak tahu tiba-tiba keluhannya memburuk, itu yang jatuh kepada keadaan yang susah untuk dilakukan penanganan karena sudah tidak ketahuan. Kadang-kadang mereka ketahuan pas mau lahiran nih, pas mau lahiran datang ke rumah sakit. Oke, kalau misalnya datang ke praktek diri mungkin ada yang swab, ada yang enggak ya, ada yang swab atau enggak. Tapi kalau ke rumah sakit sekarang di rumah sakit manapun di Bangka ataupun di luar kota Bangka Indonesia pasti akan dilakukan swab. Jadi nanti saringnya di situ tuh mau lahiran udah dijadwalkan nih lahiran, misalnya mau normal sudah ada bukaan ataupun mau rencana sesar lahiran karena bekas sesar 2 kali atau apapun itu di swab tanya positif. Nah ketahuannya dari situ. Atau kebanyakan sih di situ ya, kebanyakan di situ karena 53% lebih itu tanpa gejala, sama kayak di luar negeri 73%. Jadi ketahuannya pas mau lahiran. Atau beberapa pasien yang memang keadaannya udah memburuk ketika belum bersalin dan belum pada waktunya bersalin, misalnya sesak napas hebat di rumah dan lain-lain, tiba-tiba ke rumah sakit sudah dengan saturasi yang jelek. Nah itu yang bisa kita katakan agak berat untuk melakukan tindakan bisa kita lakukan, tapi untuk kedepannya agak berat kan kayak gitu, perawatan lama ataupun kemungkinan yang terburuk ibu bayinya kan kayak itu. Berarti kalau di Bangka Belitung sendiri, dokter sendiri sering banget ya bertemu ya? Alhamdulillah. Saya kan kerja di rumah sakit provinsi nih, dengan tersedianya sarana prasarana untuk rumah sakit COVID ya. Jadi kalau tidak mau kami harus melayani pasien-pasien COVID kalau kami untuk ibu hamil. Data untuk tahun 2020 memang itu masih sedikit ya, belum sebanyak sekarang. Tapi masih sedikit. Tapi buktinya sekarang banyak banget. Dari tahun 2020 tuh ada tiap bulan, tapi tidak sebanyak sekarang. Sekitar kalau kami hitung rumah sakit provinsi saja ya, dari itu kami hitung. Tapi sejak awal 2021 sampai sekarang udah sekitar 160-180-an pasien yang kami tangani. Dengan angka kematian ibu sekitar 6 pasien. Gitu. Itu untuk rumah sakit provinsi. Di Bangka Belitung rumah sakit lain yang menangani pasien COVID di rumah sakit Timah bisa. Tapi itu juga mungkin kalau memang ada masyarakat atau teman sepradi yang tahu, mungkin itu juga ngantri kan istilahnya di RSUP pun kalau penuh ngantri juga dan lain-lain. Tapi alhamdulillah insya Allah sekarang udah mulai menurun meskipun masih banyak kan kayak gitu. Itu datanya belum termasuk pasien-pasien yang isoman. Isoman ya. Jadi pasien-pasien isoman atau pasien yang tidak melapor atau tidak aware dengan kesehatannya kan kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada pasien-pasien saya untuk sekarang kita pasien misalnya praktek nih, karena masa pandemi kayak ini kami sarankan kalau pasien-pasien yang batuk pilek 3 hari dengan demam dan lain-lain, kami sarankan kalau memang mau benar-benar konsul, saya sarankan untuk swab dulu. Kita menjaga pasien lain yang kontrol, menjaga tenaga medis juga, kita punya kewajiban untuk menjaga kesehatan kami kayak gitu. Jadi mungkin jumlah yang ada mungkin lebih besar dari itu di Bangka ini. Gitu. Lebih besar dari itu. Jadi terdatanya aja ya 168 ya. Iya, 200 lah kalau kita ngomong 200 ya. Belum di rumah sakit lain dan pasien-pasien yang isoman. Gitu. Yang pasien isoman pun kalau saya sarankan selalu ngelapor ke Paskes, ke Puskes. Jadi mereka bisa diawasi oleh Puskes, fasilitas kesehatannya kayak gitu. Gitu. Ini luar biasa, ini mungkin bisa jadi sambar geledek juga ya Pak Supra bisa didengarkan ya. Ternyata lumayan banyak untuk kasus ibu hamil yang terpapar COVID-19, apalagi ketika masa HPL-nya ya. HPL benar ya dok ya, untuk kalau misalnya pembukaan HPL itu hari perkiraan lahir hari perkiraan lahirnya atau untuk pada waktu melahirkannya istilahnya ketahuan gitu. Oke. Nah nih dok, apakah benar nih kalau ibu hamil itu rentan terpapar COVID-19 daripada orang pada umumnya dok? Kalau misalnya gimana tuh dok? Oke, sebenarnya kalau kita membicarakan virus ya secara umum, mereka menyerang tubuh manusia yang imunnya rendah. Oke. Yang kedua, ibu hamil itu
memang suatu keadaan di mana imun sistemnya pasti menurun karena mereka menyesuaikan diri dengan janin yang di dalam. Jadi mereka banyak perubahan dalam sistem tubuh mereka, dari sistem imun, sistem pernafasan, kemudian sistem mulai dari pernafasan ya, paru-parunya ketekan, mulai ngerasa penuh kan kayak gitu. Kemudian apalagi kalau imunnya rendah mudah terserang virus lah, virus kayak gitu. Kalau dalam pasien-pasien COVID, jadi imun sistem yang lemah diserang oleh virus sendiri. Jadi kalau mekanismenya virus menyerang sistem mukosa, sistem pertahanan tubuh, jadi melemahkan sistem imun. Jadi mukosa tuh yang melapisi saluran pernafasan jadi bengkak, itu yang bikin udem, bengkak, sesak dan lain-lain. Kemudian sistem kayak peradangan yang melawan peradangan tubuh, limfosit, sitokin dan lain-lain itu meningkat semua. Jadi semakin memperburuk keadaan ibu hamil. Jadi sistem tubuhnya lemah karena memang adaptasi pada ibu hamil lebih berat kan kayak itu. Berarti kalau misalnya bisa disimpulkan memang benar rentan banget ya ibu hamil ya. Memang rentan banget. Jadi itulah mengapa harus dijaga. Orang-orang yang tidak hamil pun bisa rentan, apalagi ibu hamil. Wah. Nah kira-kira kalau misalnya pencegahannya dok, apa yang harus dilakukan dan perawatannya kalau misalnya si ibu hamil ini terpapar COVID-19? Karena kan dia juga selain harus menjaga dirinya sendiri, dia juga harus menjaga janin di dalam tubuhnya gitu dok. Di sekitarnya. Oke, kalau ngomong tentang pencegahan, perawatan, yang jelas kita harus pencegahan dulu ya sebenarnya, sama seperti selama ini yang kita edukasi ke semua orang, ke pasien-pasien, jaga kesehatan. Kalau kita sehat, insya Allah bayinya sehat, orang-orang di sekeliling kita sehat. Pakai masker, 6M ya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, kemudian jauhi kerumunan, makan makanan yang sehat, kemudian membatasi mobilitas. Itu nambah terus ya 3M. Kemudian satu lagi yang paling penting yang akan kami sounding, akan diedukasikan sekarang lebih kenceng, vaksin ibu hamil. Jadi mungkin untuk setahun yang lalu kami belum menyarankan untuk ibu hamil untuk vaksin. Itu, tapi karena memang belum ada data penelitian atau apapun, observasi tadi dan lain-lain belum ada. Tapi setelah sekian setahunan ini kan data tuh adanya dari luar negeri, dari perkumpulan obstetri ACOG dari luar negeri, kolegium kami internasional, kemudian dari kolegium kami juga POGI menganalisis ternyata pemberian vaksin pada ibu hamil sangat berguna. Mau itu 1 dosis, mau 2 dosis, itu mengurangi resiko, pertama angka kematian ibu, angka kesakitan ibu. Dengan pemberian vaksin 1 kali telah terbukti mengurangi terhindar dari virus COVID sekitar 70%. 2 kali hampir full 90-an%. Jadi meskipun resiko itu pasti ada, tapi setidaknya pencegahan lebih baik daripada kita menghentikannya di lebih dulu daripada hilir kan kayak gitu. Jadi vaksin kami dalam 1 bulan ini mulai dari tanggal 22 Juni kalau POGI dari organisasi kami sudah mencanangkan, kemudian tanggal 2 Agustus kemarin sudah mengeluarkan surat untuk disarankan untuk melakukan vaksin pada ibu hamil dengan syarat yang ada, bisa kayak gitu. Oh gitu. Berarti rumor-rumor yang bilang bahwa ibu hamil nggak boleh vaksin itu salah ya? Bukan salah sih, memang benar adanya sekitar 1 tahun yang lalu mungkin tapi sekarang berdasarkan data penelitian dan lain-lain kami sangat merekomendasikan untuk vaksin. Oke, berarti untuk ibu hamil yang mendengarkan ya, seperti tadi yang ibu hamil yang mendengarkan ini sudah boleh mendaftarkan diri untuk vaksin ya dok ya? Jadi apapun itu ya dok ya vaksinnya maksudnya? Vaksin, jadi vaksin ibu hamil yang dianjurkan di Indonesia adalah pertama Pfizer, Moderna, Sinovac. AstraZeneca sudah juga bisa. AstraZeneca dipakai di luar negeri dengan dia ada resiko 8% trombosis, tapi itu 8 dari 1 juta orang. Jadi intinya semua vaksin itu alhamdulillah bagus dengan konseling yang baik ke pasiennya. Konseling yang baik ya, bukan asal suntik tapi ada konseling yang baik untuk pasien. Iya, karena memang pas tahap vaksinasi kan juga ada konseling sama dokternya ya yang sebelum vaksin ya dok ya. Dan ada kartu kendali vaksin. Nah itu, jadi seperti tadi jangan takut nih buat ibu hamil yang pengen divaksin takut ada apa-apa gitu. Lebih baik mencegah daripada nanti perawatan pencegahan, perawatan jaga kesehatan sama pada umumnya. Gitu.
Nah dok, kalau misalnya seorang ibu ini terpapar COVID-19 ya dok ya, apakah otomatis si janin juga bakal terpapar COVID-19 dok? Kalau dari pengalaman ya, Iya. pengalaman dulu nanti berdasarkan data ya. Kalau dari pengalaman selama kami melakukan perawatan dan terminasi kehamilan pada ibu-ibu hamil di Rumah Sakit Umum Provinsi dan sebanyak itu pasien, dari semua pasien yang kami lakukan terminasi baru 1 atau 2 yang dari ibu hamil yang positif COVID, 1 atau 2 yang anaknya positif COVID, dari sekian banyak ya, dari sekian banyak itu. Jadi kalau dari data penelitian ada possibility kemungkinan ya, kemungkinan transmisi vertikal dari ibu langsung ke bayi dengan 3-4 cara. Yang pertama dari sirkulasi darah ibu pertama, atau dari placental site dan placentanya, kemudian pas yang itu event yang pertama, event yang kedua dari proses melahirkan, dari jalan lahir, yang kedua dari cairan tubuh ibu bisa, itu kan possibility ya, bisa data untuk penelitiannya baru possibility. Yang ketiga dari proses laktasi menyusui, kayak itu. Nah, tapi ada ada yang mengatakan dari kami, bukan ada yang mengatakan, memang kami katakan proses menyusui dapat dilakukan pada ibu hamil dengan COVID asal dengan protap yang baik, dan kayak gitu, masker, bersih, cuci tangan dan lain-lain bisa kok kayak gitu. Jadi yang 3 tadi possibility, tapi ada kan kayak gitu. Berarti tidak 100% si janin bakal terpapar COVID-19 juga ya dok ya? Itu ada kemungkinan aja, baru kemungkinan. Possibility, tapi berdasar pengalaman kami kan praktiknya ada, tapi tidak sebanyak yang kami lakukan terminasi 2 pasien kan kayak gitu. 2 pasien gitu ya dok ya. Itu pun bayinya juga bagus, cuman perlu perawatan. Alhamdulillah udah bisa pulang nanti. Mungkin nanti boleh mengundang dokter anak untuk menjelaskan untuk bagian anaknya, boleh? Iya, ini saat kita tunggu ya kehadirannya ya. Mungkin ada yang menjelaskan. Soalnya kan mungkin pada takut gitu ya, pada cemas juga ibu-ibu hamil gitu. Aduh, saya terpapar COVID-19 nih, aduh gimana nasib janin saya gitu. Pasti takut. Tapi dengan dukungan keluarga, dukungan sistem kesehatan yang baik, insya Allah bisa cepat, bukan bisa cepat sih, bisa tertangani dengan baik kan kayak gitu. Mau selama isoman ataupun untuk proses melahirkan, insya Allah bagus. Oke deh. Sekarang kalau misalnya praktiknya kan dokter selama ini kan mungkin membantu proses persalinan ya. Itu kalau misalnya proses persalinan ibu hamil mungkin boleh dikasih tahu nggak sih dok, sistemnya gimana? Mungkin seperti radio mendengarkan belum tahu nih, aduh saya bulan depan mau KPL gitu. Ini gimana ya proses persalinannya gitu? Untuk pasien COVID atau kalau untuk pasien COVID kan rata-rata untuk pasien ibu hamil dengan positif COVID rata-rata kan ketahuannya pas mau lahiran nih. Jadi dari kami tidak ada cara persalinan yang paling baik dalam artian untuk proses melahirkan ibu hamil. Jadi kalau indikasinya indikasi obstetri, dalam artian kalau memang ibu ini bisa lahiran normal, bukaannya maju terus, sudah datang infartu, kita lanjutkan lahiran normal. Tapi kalau misal tidak bisa direncanakan, tidak bisa, kita sudah periksa nih, panggul sempit atau tidak bisa dilahirkan normal, otomatis kita tidak melalui cara yang lain, tidak bisa melahirkan normal. Jadi COVID itu, infeksi virus COVID tidak merupakan indikasi suatu persalinan baik. Ibu hamil dengan COVID harus disesar nih? Enggak. Oh enggak ya, mesti ya? Enggak mesti. Ibu hamil dengan COVID enggak bisa lahiran normal, bukan kayak gitu. Jadi tergantung kondisi ibu, beda-beda, individual. Jadi kalau memang ibunya datang dengan bukaannya sudah bukaan 78, oke, kita terusin lahiran normal. Tapi kalau misalnya bukaannya 45 maju terus lahir juga nggak masalah. Atau pada beberapa pasien yang memang ada darah tinggi, yang indikasi obstetriknya tidak bisa dilahirkan normal, kita lakukan seksi cesaria, kayak gitu. Jadi untuk tiap-tiap ibu hamil beda-beda kayak gitu. Tapi tetap intinya sama kayak biasanya ya. Mungkin petugas kesehatannya yang mungkin lebih ramah. Mungkin dari proses persalinannya nanti ibunya akan isolasi dulu 10 hari baru pulang kayak gitu. Jadi abis lahiran, dedeknya kan pasti diperiksa nih. Dedeknya diperiksa, kalau antibodinya negatif pulang langsung, alhamdulillah. Jadi ibunya aja yang isolasi kan kayak gitu. Alhamdulillah bagus-bagus kok. Nah, saya kemarin barusan baca nih dok di sebuah thread di Twitter ya gitu ya, bahwa katanya
proses persalinan itu bisa memperburuk kalau misalnya, apalagi kalau pasien itu terkonfirmasi COVID-19, mungkin karena dia ngeden, nafasnya jadi makin buruk gitu ya, memperburuk saturasinya juga gitu. Itu tuh gimana sih dok? Oke, jadi balik-balik tadi ke imun sistem tadi ya. Jadi kalau ibu hamil tuh imun sistemnya udah rendah, terserang virus COVID, pasti otomatis kerja badan tuh akan lebih berat, baik dari segi sistem pernafasan, sistem jantung, sistem yang lain lah istilahnya. Jadi sebagian besar tidak sampai segitu, tapi beberapa pasien yang sudah datang dan keadaan kami mungkin efek virusnya ke paru ya mungkin tidak terdeteksi dengan cepat di rumah, datang dengan keadaan saturasinya udah di bawah 95, 93. Ya kita usaha semaksimal mungkin, berarti itu terminasinya dilakukan dengan seksi sesaria dengan alat bantu nafas. Perbaikan alhamdulillah, tapi kalau tidak perbaikan ya maaf, jadi itulah istilahnya kayak gitu. Jadi memang ada pengaruhnya dalam sistem pernafasan. Kalau si ibunya nggak bisa ngeden dalam artian sesak karena udah saturasinya nggak bagus, jangan dipaksakan. Jadi kalau kami indikasinya kalau saturasi di bawah 93% tidak bisa melahirkan normal. Oh gitu, berarti sudah tidak bisa resiko melahirkan normal. Jadi kami lakukan seksi sesaria. Berarti sudah mengambil tindakan preventif ya, pencegahan ya dok ya? Pencegahan dan tindakan definitifnya. Kalau misalnya seperti itu, apakah dia juga dibantu alat pernafasan yang untuk tabung oksigen juga dok? Jelas. Ya? Alat bantu nafas, tabung oksigen, ataupun yang sudah sangat berat bisa dibantu dengan HFNC, high flow nasal kanul, atau intubasi, alat bantu nafas dengan ventilator. Oke. Kayak gitu. Berarti sambil bedah gitu ya, sambil di ventilator juga gitu. Dimasukin alat bantu nafas itu nanti dokter anestesi itu yang ini. Jadi kita dalam menangani pasien-pasien ini sangat berkolaborasi dengan teman-teman sejawat yang lain, seperti dokter paru, dokter anestesi, dokter penyakit dalam. Jadi multidisiplin, kami nggak bisa melakukan sendiri semua perawatan tindakan pasien, dan ibu-ibu bidan dan perawat ya. Kami sangat berterima kasih dengan mereka yang bantu kami merawat pasien di ruangan ISO COVID dan di garda terdepan. Karena memang kalau misalnya kita ngomong tentang persalinan itu kan tentang dua nyawa ya dok ya, antara si ibu sama si anak gitu ya. Makanya mungkin banyak banget dokter yang berkolaborasi gitu ya. Dan alhamdulillah dokternya luar biasa di sana. Di sebelah orang masih merinding kalau misalnya dokter keren-keren ini. Oke, dan seperti tadi kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih. Tapi sebelum itu, kita juga pengen berterima kasih buat sponsor-sponsor kita yang sudah memberikan banyak bantuan hingga hari ini nih. Ada dari RSUD Soekarno Babel ya, terus juga ada dari Pondok Kawo, ini rumah sangrai kopi Pondok Kawo, coffee shop and coffee roastery yang beralamat di kantin kandang sapi perkantoran Gubernur Bangka Belitung. Ini ada bisa lihat, ini ada yang versi hotnya, ini ada versi esnya. Terus juga ada sponsor kita, dan juga ini nanti jadi hadiah buat Supradin Radio yang sudah bertanya hari ini ya, baik via telepon maupun via teks ya. Yaitu dari Mark Steen nih, ini ada tagline-nya nih, cheers to beauty, cheers to new routines. Oke, kita akan langsung aja baca pertanyaan yang udah masuk nih dok. Pertama dari Instagram dulu ya, kemarin kita sempat buka question box di Instagram Radio nih. Kita baca aja. Oke, ini mungkin tadi sudah dijawab sama dokter, tapi mungkin biar lebih puas lagi ya, dari akun Instagram Eca Septe. Apa yang harus dilakukan ibu hamil jika terkena COVID? Oke, ya, boleh saya jawab sekarang? Boleh, langsung aja dok. Boleh. Jadi Kemenkes dan Polri sudah mengeluarkan buku tentang ibu hamil dan COVID. Jadi kami membagi pasien itu menjadi ibu hamil dengan tanpa gejala, ibu hamil dengan gejala ringan sedang, sedang dan berat. Kalau ibu hamil dengan tanpa gejala, usia kehamilan masih di bawah 34 minggu, belum cukup bulan, bisa dilakukan isolasi mandiri. Jadi tanpa gejala, benar-benar tanpa gejala itu. Dengan dengan edukasi, ibunya harus melapor ke puskes, jadi bisa diobservasi, bisa dipantau oleh fasilitas kesehatan terdekat dengan edukasi untuk pola hidup sehat, berjemur, olahraga ringan dan lain-lain. Kemudian pantau kehamilannya, pantaunya apa dok? Dan biasanya pantau tanda-tanda bahaya dalam artian gerakan janin, kecantuban, dan ngeflek atau pendarahan. Itu tanda-tanda bahaya pada ibu hamil yang sedang isoman ataupun yang tidak isoman juga itu tanda-tanda bahaya. Kemudian diberikan vitamin selama isoman di rumah. Vitaminnya
Berupa apa dok? Kalau tanpa gejala biasanya kita memberikan vitamin D, vitamin E, kemudian vitamin C, non acidic jadi vitamin C, vitamin D, vitamin E. Kemudian ada yang mengatakan vitamin ibu hamil tetap diterusin ya, dengan catatan tetap diterusin karena vitamin ibu hamil juga banyak kandungan vitaminnya. Kemudian olahraga ringan, berjemur dan lain-lain. Kemudian itu untuk ibu hamil, nanti ibu hamil itu nanti diberikan edukasi lagi oleh fasilitas kesehatan, dipantau terus. Udah itu deh. Setelah selesai 10 hari dengan tanpa gejala, evaluasi lagi oleh fasilitas kesehatan terdekat. Setelah itu sebaiknya seharusnya kontrol langsung ke dokter atau ke ibu bidan untuk diperiksa kehamilannya. Karena itu yang untuk yang tanpa gejala. Oke. Kemudian kalau untuk yang golongan kedua ya ringan. Kalau ringan pun kami berikan edukasi untuk isolasi mandiri dengan pantauan yang kurang lebih sama dengan ibu yang tanpa gejala tadi. Tapi lebih ditekankan kalau gejala yang memburuk, misalnya gejala ringan itu apa aja sih dok? Misalnya batuk, pilek, dengan tanpa adanya penurunan saturasi ya. Jadi untuk saturasi itu pakai alat oximeter, pulse oximeter itu kalau lebih bagus ada. Jadi kalau saturasi di bawah 95 cepat lapor, mungkin kami ada tindakan di terapi di mana kalau tidak dirujuk atau apapun itu. Untuk vitaminnya sama, kurang lebih vitamin D, vitamin E, vitamin C, vitamin ibu hamil. Kemudian kalau ada gejala batuk kita berikan obat batuk yang aman untuk ibu hamil. Kalau untuk demam, paracetamol yang paling aman untuk ibu hamil. Jadi paracetamol itu bisa diulang per 8 jam ataupun bisa maksimal per 6 jam 4 kali sehari. Untuk sakit kepala itu kami kasih paracetamol yang paling aman. Kemudian untuk pemberian antibiotik dengan antivirus itu harus didiskusikan dulu dengan dokter spesialis OB-nya. Jadi kadang-kadang ada yang diberikan, ada yang tidak. Nah, jadi tidak mutlak harus diberikan antivirus ataupun antibiotik pada pasien-pasien dengan gejala ringan. Kemudian itu kurang lebih sama dengan yang pasien yang tanpa gejala. Kalau yang berat? Sedang berat lah ya. Sedang berat itu kami sarankan untuk dirujuk rumah sakit dengan saturasi di bawah yang sesak hebat, ada gambaran pneumonia, batuk, pilek dan lain-lain. Kemudian saturasi di bawah 95-93 kami rujuk dengan pemberian edukasi vitamin yang tetap sama dengan tadi, tapi mungkin kami tambahkan kalau untuk yang sedang ada pemberian, nanti akan didiskusikan lagi ke tim itu apa diperlukan obat antivirus, kemudian remdesivir itu yang paling aman di bawah tapi IV diberikan di rumah sakit. Kemudian kalau memang berat benar, apakah yang tadi saya katakan, apakah perlu dilakukan pemasangan ventilator, HFNC, high flow nasal kanul itu yang akan diterapi di rumah sakit. Gitu. Jadi kalau untuk isoman baru nanti akan diperiksakan ke dokter atau ke bidan gitu dengan observasi tanda-tanda bahaya pada kehamilan tadi ya, yang kontraksi berlebihan, keluar kecil darah, keluar air ketuban, ataupun gerakan janin yang berkurang. Gerakan janin yang normal itu adalah sekitar selama 12 jam minimal 10 sampai 12 kali gerak titik body gitu. Oke. Dok, kalau mau nanya dok, kalau misalkan kasusnya kan sekarang IGD lagi penuh-penuhnya gitu ya, banyak yang terdengar bahwa IGD itu penuh banget. Kalau misalnya kasusnya IGD-nya penuh gitu, sedangkan yang antri banyak banget, apakah ibu hamil itu bakal jadi prioritas untuk masuk antrian pertama ataukah tetap mengantri pada sesuai dengan urutannya dok? Kalau kami, alhamdulillah rumah sakit provinsi kami, manajemen kami, direktur kami menyediakan, memang sudah dari awal ini ada emang ini pusat rujukan di Babel ya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang kalau untuk ngantri yang banyak banget di UGD itu enggak, tapi kadang-kadang maaf kalau ada misal ada beberapa minggu yang lalu penuh banget, berarti mau tidak mau harus dilakukan terminasi di daerah rujukan. Ya, di daerah rujukan. Jadi itu aja. Jadi kita kan menyelamatkan bayi dan ibunya dengan, tapi tetap dengan prokes yang aman. Meskipun misal nih ruang ISU tidak ada, ruang OPA tekanan negatif tidak ada, tapi alangkah baiknya kita menentukan prioritas berdasarkan apa yang dihadapkan kita kan kayak gitu. Sebenarnya di luar Bangka juga, misalnya di Palembang atau di Jakarta ada juga yang tidak melakukan tindakan di ruang operasi tindakan negatif. Gitu aja. Oke deh. Oke, kita langsung move on ke pertanyaan selanjutnya dari Arul RDS 16. Apakah dengan memiliki virus corona dapat menimbulkan resiko keguguran atau persalinan prematur? Jadi dari mungkin beberapa bulan atau setahun yang lalu mungkin banyak kabar yang mengatakan bahwa
corona ini menyebabkan keguguran, menyebabkan kelahiran prematur. Ya benar. Memang dari persentase ataupun dari literatur, beberapa persen dari ibu hamil yang terinfeksi dari virus corona, kejadiannya pertama IFD atau stillbirth, jadi bayi di dalam tuh tidak ketahuan tiba-tiba nggak ada denyut jantung meninggal. Ada itu kejadian, ada di Bangka pun ada. Kemudian keguguran bisa ada. Jadi memang benar adanya faktor risiko terinfeksi virus COVID ini menyebabkan beberapa persen ibu hamil terjadi keguguran, IUFD, jadinya meninggal di dalam rahim, bisa kayak gitu. Makanya tadi di dalam prosedur isoman tadi kan ada tanda kegawat daruratan kan, kalau tadi ibu hamil yang harus diketahui ibu hamil seperti gerakan janin yang berkurang, kemudian pendarahan, ngeflek ataupun keluar air, itu kalau insya Allah kalau sudah tahu dari awal cepat ditangani, insya Allah bisa. Bisa dicegah ya? Bisa dicegah. Oke. Jadi bisa, jawabannya bisa. Bisa ya, bisa dicegah ya. Tapi memang bisa ada resikonya, ada kemungkinannya, probability-nya ya gitu ya. Oke deh, ini dari pertanyaan Izar_Ahmad 1. Ibu yang baru melahirkan dengan positif COVID, apakah aman menyusui? Oke. Sebenarnya sudah juga ya jawab tadi ya. Jadi ibu dengan positif COVID dari anjuran kami sudah bisa dapat dilakukan proses laktasi atau menyusui dengan syarat, ada syaratnya yang tadi penggunaan prokes yang tepat, ibunya memakai masker, kemudian untuk menyusui itu harus dibersihkan dulu baik dari lengan, baik dari puting susu ibunya, kemudian pokoknya dijaga sebaik mungkin biar tidak ada penularan langsung dari ibu ke bayi, kayak gitu. Bisa, tidak masalah. Berarti nggak masalah ya dok ya. Memang data juga dianjurkan ya kalau nggak salah ya. Jadi antibody penelitian terakhir antibody ibu tuh terdeteksi di ASI yang ibu keluarkan untuk bayinya kan kayak gitu. Jadi tidak ada kontraindikasi yang harus tidak boleh langsung menyusui dengan ibu hamil. Tapi yang harus diperhatikan tadi takutnya droplet langsung dari ibu ke bayi, itu yang ditakutkan kayak gitu. Oke deh, ini ada juga pertanyaan. Min izin bertanya ya, tetangga aku hamil 8 bulan. Atau misal ibunya masih takut nih kalau untuk menyusui langsung, kayak gitu, bisa dikerah, dikasihkan ke dedeknya lewat sendok atau botol, cup feeder kan ada sekarang kan bisa disendokin kalau bayinya udah gede, kalau udah pakai botol kan kayak gitu. Oke. Untuk kalau masih ini ya, ibunya takut dan kayak gitu, gitu ya. Oke deh, ini kita pindah ke selanjutnya dok. Dari ANGRH.Ali3, ingin izin bertanya ya. Tetangga aku hamil 8 bulan beberapa hari yang lalu, dia positif. Gimana kandungannya? Terus apabila seorang ibu hamil dinyatakan positif corona, apakah kondisi anaknya baik-baik aja atau gimana? Sama, tadi udah dijawab apa? Tidak apa-apa, nanti saya jelasin lagi ya. Jadi ini kan hamil 8 bulan nih, 8 bulan dalam artian belum cukup bulan. Cukup kita golongkan dulu ibunya ini tanpa gejala ringan, sedang atau berat. Kemudian yang penting lapor dulu ke fasilitas kesehatan di dekat rumah kayak puskes. Nanti akan diedukasi lagi oleh bidan dan dokter dan ibu perawat di sana. Kalau dari saya pribadi, yang tadi vitamin, pola hidup sehat, edukasi tentang gejala-gejala dan tanda berbahaya pada ibu hamil. Setelah 10 hari selesai, 3 hari tanpa gejala, kontrol langsung ke dokter kayak gitu. Ini juga sudah dok ya. Berarti tetap bisa ya. Bisa. Kalau misalnya apa namanya? Tapi jangan diam-diam di rumah ya, nggak ngelapor kemana-mana, kita tidak ketahuan lagi. Tapi memang ya kalau misalnya masyarakat biasa aja kalau misalnya positif COVID-19 diminta untuk melapor ya, apalagi seorang ibu hamil yang memang kondisinya juga lebih rawan, lebih rentan gitu, dan apalagi juga beliau membawa 2 nyawa ya, nyawanya dia sendiri sama nyawa anaknya gitu, makanya harus lebih ekstra ngelapornya. Kalau kita sayang sama diri sendiri, bayi dan orang sekitar kita, lapor. Oke deh. Nah, ini ada pertanyaan di Facebook nih dok, dari Halimah Diah nih. Assalamualaikum Kak Uki, saya Halimatus Sa'diyah di Sungai Liat. Mau nanya ke dokter berkaitan tentang infeksi. Benar nggak sih dokter katanya menggunakan toilet umum yang duduk dapat beresiko terkena infeksi menular seksual? Bener nggak sih dok? Terima kasih. Nah, jadi ya nggak di luar ya. Out of the box ya maksudnya. Jadi kalau infeksi menular seksual yang jelas, nama juga infeksi menular seksual. Jadi infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. Oh iya, aktivitas seksual ya. Jadi itu yang intinya gitu. Jadi
Kalau infeksi menular seksual mungkin tidak secara langsung ya, kalau menggunakan toilet umum jelas. Toilet umum itu pasti banyak terdapat infeksi bakteri, jamur dan lain-lain. Jadi alangkah baiknya dibersihkan dulu, minimal pakai tisu dan lain-lain. Kita yakinkan dulu posisinya toilet itu bersih atau enggak. Tapi kalau mau nggak mau ya gimana ya, ibu hamil karena mau pipis. Jadi infeksi-infeksi yang bisa ditularkan pada WC istilahnya banyak infeksi bakteri dan lain. Pertama dari air yang kurang bersih pun bisa. Kemudian toilet tergantung toilet jongkok atau toilet duduk. Toilet duduk misalnya kalau infeksi menular seksual yang misalnya kayak herpes, kayak dengue ayam atau peluruan kayak itu ya, itu bisa terjadi akibat misalnya bersentuhan kulit dengan kulit atau kulit suami istri ya, maksudnya itu bisa terkontaminasi dan lain-lain. Selebihnya enggak sih, infeksi menular seksual paling dari kebersihan infeksi bakteri, jamur, bisa infeksi saluran kemih, bisa dari air yang kurang baik dan lain-lain itu sih sebenarnya. Tapi balik lagi ke intinya tadi, infeksi menular seksual bisa ditularkan melalui hubungan seksual, aktivitas seksual gitu. Oke, mungkin menjawab ya pertanyaan dari Halimah Diani, semoga bisa menjawab ya. Ini sebenarnya masih banyak dok pertanyaan, cuma mungkin sudah kita bahas tadi, tapi saya ambil ini agak out of the box juga ini. Assalamualaikum, selamat pagi, saya Echa, tinggal di Kota Padang. Mau nanya dong dok, sebenarnya ngidam pas hamil itu dalam dunia medis ada nggak sih? Jadi kalau ngidam tuh sebenarnya tidak dibilang tidak ada yuk. Kadang-kadang ibu hamil ngomong ngidam ya, tidak ada. Jadi itu lebih ke perasaan ibu hamil untuk memuaskan lah keinginan yang menyamankan perut, mulut dan lain-lain kan, karena mulutnya mual kan ya, jadi pengen yang asam-asam kan kayak gitu aja sih lebihnya kayak gitu. Kalau untuk ngidam bener dalam bahasa medis tuh tidak ada kan kayak gitu. Berarti kalau misalnya bilangnya anakmu pengen nih pak, itu ibunya aja ya. Tapi memang kalau secara tidak langsung ya memang keinginan ibu hamil untuk membuat nyaman dirinya, karena kan selama hamil kan pasti nggak nyaman nih, badan udah nambah berat badan, udah lambung pada ibu hamil tuh pastikan. Jadi pada ibu hamil banyak perubahan, terutama pada sistem pencernaan, konstipasi, khususnya melambat gerak peristalsi, jadi konstipasi, asam lambung yang sebelumnya tidak ada, asam lambung pasti meningkat. Jadi ibu hamil itu sedikit banyak pasti akan mengalami peningkatan asam lambung, menyebabkan mah, pedih dan lain-lain. Jadi bisa jadi usaha ibu hamil yang mau untuk membuat lambungnya nyaman, tidak nyeri, bisa jadi dia makan, pengennya makan dan lain-lain bisa. Tetapi untuk medis tidak ada. Tidak ada ya dok ya. Oke. Tapi nggak masalah kalau suaminya mau nurutin ini, nggak masalah. Soalnya kan banyak kayak rumor-rumor apa gitu, jam 3 pagi pengen apa gitu kan ya. Tapi kalau misalnya nggak diturutin tuh nggak berpengaruh gitu ya? Apa ada pengaruh secara psikologisnya atau gimana dok? Iya, kalau psikologis mungkin ada ya, karena kan itu keinginan dari ibunya sendiri. Nah, itu tergantung suaminya bisa memberikan apa yang diinginkan ibunya kan kayak gitu. Sedikit banyak pasti ada pengaruh lah ke psikologisnya. Sedikit banyak ya kalau kita ngomong psikologi dari ibu hamil kan istilahnya kayak gitu pasti ada. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Dewi ini. Selamat pagi kak, saya Dewi mau tanya usia kandungan 33 minggu boleh divaksin nggak ya? Nah, kalau boleh. Kita balik ya, kalau boleh gimana ya? Jadi balik lagi, kita belum sampai ke situ tadi. Jadi syarat untuk pemberian vaksin ibu hamil yang direkomendasikan adalah di atas 12 minggu, di atas trimester pertama sampai 33 minggu. Kita mau lagi kenapa di atas 12 minggu? Karena dalam proses 3 bulan pertama itu terjadinya proses organogenesis, dalam artian pembentukan organ-organ bayi ya istilahnya. Jantung, paru-paru, otak dan lain-lain. Jadi kami menghindari efek untuk ke organogenesisnya itu sendiri, nanti pembentukan organ-organ dedek bayi. 3 bulan aja pertama udah boleh, 13 minggu ke atas. Kemudian alasan pertama itu. Yang kedua, kita membuat di atas 13 minggu karena jangan membuat rancu dengan keluhan-keluhan pasca vaksin. Kadang-kadang kan trimester awal tuh ibu-ibu hamil keluhannya mual lah, muntah lah, fatigue, lesu dan lain-lain. Nah kadang-kadang itu nanti takut dijadikan alasan padahal memang HIG dan lain-lain. Jadi di atas 13 minggu deh, 13 minggu itu udah minimal gejalanya udah berkurang, nggak parah banget kan kayak gitu. Itu alasan yang pertama ya, untuk 13 minggu. 33 minggu memang kami menyarankan untuk 33 minggu maksimal. Mengapa 33 minggu?
kami harapkan dengan pemberian vaksin pertama di 33 minggu dapat dilaksanakan vaksin kedua sebelum kelahiran. Kayak itu. Jadi jaraknya tuh kan kalau Sinovac itu 24 hari, Moderna itu 24 hari, ada yang 21 sampai 28 hari. Jadi dapat di usia 33 minggu yang pertama, yang kedua dapat lagi di 34-35 minggu. Jadi full dapatnya. Jadi yang tadi yang kita harapkan ibunya full recover dari vaksinnya bisa sampai 90%. Di atas 33 minggu boleh nggak dok? Boleh banget, asal istilahnya konsultasi dulu dengan dokternya. Boleh banget istilahnya. Jadi diharapkan pada 33 minggu nanti antibodi dari ibunya udah terbentuk, itu yang diharapkan. Jadi jangan nanti pas lahiran sudah ada bukaan mau divaksin, ya nggak gitu juga istilahnya kayak gitu kan. Jadi kalau memang nanti nih kami tanggal 19 nih sounding dari dinas provinsi dari ini surat kami sedang kami buat nanti pelaksanaan ada di pelaksanaan pembukanya di rumah sakit depannya Hamzah dan Pogi sedang mencanangkan proposal untuk ini. Jadi 19 nanti resmi akan secara resmi ya simbolis akan dilakukan sounding untuk edukasi vaksin pada ibu-ibu hamil. Oke. Kalau boleh tahu dok, maksimalnya seorang ibu hamil tuh boleh vaksin itu kan apakah seminggu sebelum KPL atau gimana gitu dok? Kayak gini, jadi balik-balik ke tadi, jadi diharapkan kalau bisa jangan sampai HPL, kalau misalnya udah 37-38 yang kita takutkan boleh aja nggak masalah, tapi yang kita takutkan antibodi yang itu belum terbentuk, jadi nggak maksimal kan kayak itu. Jadi alangkah baiknya mungkin kalau saya ngomong sih 35-36 oke lah ya masih ya, tapi kalau misalnya 37 perlu konsultasi lagi dengan dokter spesialis OGIN-nya. Kan gitu. Jadi yang perlu dikonsultasikan ke dokter spesialis OGIN tuh mau kontraindikasi atau tidak itu yang paling itu pasien-pasien hamil yang mendapatkan kemoterapi, pasien-pasien hamil yang mendapatkan terapi imunosupresan. Nah itu harus dikonsultasikan dulu. Selebihnya ibu-ibu yang punya DM, kencing manis, ibu yang punya hipertensi itu malah sangat dianjurkan karena komorbidnya. Jadi tidak ada alasan untuk ibu hamil yang punya DM, punya hipertensi dan lain-lain untuk tidak vaksin kan kayak gitu. Tapi itu pilihan ibu hamil ya, tapi kami sangat menganjurkan untuk itu, untuk divaksin. Untuk pasien-pasien yang dengan tekanan darah tinggi, kalau tekanan darah tingginya harus diobservasi dulu. Kalau tekanan darah tingginya di bawah 140, oke, masih bisa dilakukan. Tapi kalau di atas 140 kami terapi dulu sampai tekanan darah tingginya stabil. Dan stabil ya nggak harus di 120 kayak orang normal biasa, tapi minimal tidak ada lonjakan yang tinggi banget pada ibu hamil tersebut kan kayak gitu. Jadi jawabannya sekiranya kayak gitu deh. Gitu ya. Intinya kalau misalnya dari atas 37 ya kalau nggak salah tadi. 33 kalau saya 35-36 oke lah masih. 35-36 kalau di atas 37 tuh harus konsultasi ke dokter. Konsultasi dulu deh. Ya. Jadi biar tahu nanti harusnya gimananya gitu. Mungkin tadi juga relate sama jawaban dokter sama pertanyaan yang masuk juga nih dok. Selamat pagi dokter Andini, saya Kokon, alamat Desa Batu Rusak, Kecamatan Merawang. Mau bertanya dok, saya hamil 3 bulan dan ada riwayat diabetes dok, apakah boleh divaksin mengingat ada sakit bawaannya dok? Kayak saya jelasin tadi, angka golongan ibu hamil dengan faktor komorbid seperti darah tinggi, hipertensi, diabetes mellitus, kehamilan di atas 35 tahun sangat disarankan dan itu kami harapkan antisipasi terhadap virus COVID-nya full bagus jadi untuk ibunya. Jadi itu tidak kalaupun maaf untuk kemungkinan terburuk nanti setelah vaksin terpapar COVID, harapan kami untuk gejalanya tidak seberat yang tidak vaksin karena itu sudah terbukti. Ibu hamil ya di luar negeri, di dalam negeri sudah terbukti. Jadi dari kebanyakan ibu hamil yang sudah dari kebanyakan ibu hamil yang terpapar COVID, yang masuk ke rumah sakit sekitar 70-80% adalah yang tidak divaksin. Dan yang masuk ke ICU adalah yang tidak divaksin juga, kayak gitu. Jadi kalau dari kami sangat menganjurkan, balik-balik tadi menganjurkan. Jadi nggak masalah bu, lanjut aja asal konsultasi dulu, kemudian gula darahnya terjaga aman. Konsultasinya bisa ke puskesmas aja. Boleh puskesmas. Nanti kalau dari puskesmas misal nih mereka ragu, mereka akan mengkonsultasikan ke kami dengan ada beberapa pasien yang sudah mulai vaksin. Pasien saya udah mulai vaksin, ibu hamil dari puskesnya meminta surat layak divaksin. Jadi saya kasih rekomendasi setelah pemeriksaan ke saya nanti vaksinnya di puskesmas. Gitu ya dok. Oke deh. Kita
kita lanjut ya. Bertanya lagi nih, mumpung dokter Andini ada di sini. Jadi pengen bertanya sepuasnya nih tentang kehamilan di masa COVID-19 nih ya. Mungkin juga ngingetin buat Seperti Radio yang masih pengen bertanya bisa telepon ya ataupun WA, teks WA atau mungkin tulis di kolom komentarnya di Facebook Pemerintah Provinsi Kabupaten Belitung atau di komentar di Instagram RSUD Soekarno Babel ya. Kira-kira dok, selama praktis selama ini ada nggak sih hal-hal yang kisah-kisah mungkin kisah-kisah unik, sedih atau yang gimana gitu selama proses persalinan pada masa COVID seperti ini dok? Kalau dibilang kisah unik kayaknya kurang tepat ya, kita ngomong suka-duka aja kali ya, suka-duka ya. Kalau duka yang jelas banyak, kalau suka kayak gini. Jadi simple sih, kalau kami dapat pasien paparan COVID mau melahirkan, cukup dengan ibu itu melahirkan dengan bagus, adiknya sehat, ibunya selesaikan isolasinya di rumah sakit dan pulang dengan bisa kumpul dengan keluarga, itu udah menjadi sukacita yang baik bagi kami. Kami sangat senang dengan keadaan kayak gitu, alhamdulillah berarti kan kami bisa mengedukasi pasien dan lain-lain, dan sekalian juga dengan keluarga. Oh gini loh, misalnya ibu-ibu yang atau pasien-pasien yang sudah terpapar COVID, biar menjadi klien. Nggak tahu ya, mungkin kan ibu hamil itu bisa dapat dari mana aja. Saya nggak menjudge ibu hamil, oh nggak pakai masker dan lain-lain. Kadang-kadang maaf, keluarga yang datang ke rumah, suami yang kerja di tempat kantor itu bisa terpapar dari sana. Jadi biar nanti pulangnya ibu hamil itu bisa edukasi lebih kencang lagi ke keluarga, karena sudah merasakan sendiri gimana proses melahirkannya, gimana proses isolasinya, terpisah dari bayinya selama 10 hari kayak gitu. Tapi yang kami senang itu mereka bisa kumpul lagi dengan keluarga kan kayak gitu. Kemudian ya duka ya, itu sukanya simpel aja, sukanya pokoknya pasien kami sehat, kumpul lagi dengan keluarga, cukup itu aja. Kalau misal duka banyak sih, banyak banget. Jadi termasuk dari angka kejadian kematian ibu yang 6 itu ya. Jadi pasien-pasien kami yang datang dengan keadaan jelek, kami sangat berharap benar. Misalnya ada pasien yang kami sesar dengan saturasinya di bawah 70, sudah 43, di intubator, dedeknya lahiran bagus, normal, alhamdulillah. Nanti itu pulang, alhamdulillah. Senang kami dengan ibunya udah masuk ruang perawatan dengan alat yang maksimal, kemudian udah mulai lepas ventilator, kemudian pakai oksigen biasa. Tiba-tiba 2 hari maaf meninggal. Nah itu ya menjadi bukan gimana ya, kesedihan buat kami, selain keharapan kami dengan perbaikan selama beberapa hari itu mereka bisa kumpul lagi dengan keluarga, tapi nyatanya enggak. Ya, jadi memang ada kejadian yang berat kayak itu, ada itu sedihnya kami kan kayak gitu. Kemudian sedihnya lagi waktu praktek pasien, maaf ya, pasien saya ya, pasien banyak yang nggak jujur. Saya udah beberapa ketemu pasien masuk nih, memang kalau zaman pandemi kan kami batasi nih, misalnya beberapa pasien nih, jadi kan pasien itu kan ngumpul dengan jarak kan di ruang praktek, ruang tunggu jarak. Tiba-tiba pasien beberapa masuk, dok, ibu apa keluhannya, kan sebelum ada ya. Paparan saya kontak dengan keluarga yang pasien nggak ada. Udah pas mau periksa baru duduk ngomong, atau setelah periksa deh istilahnya kayak gitu, udah WSG ngobrol dan lain. Iya dok, keluhan saya beberapa hari ini pilek, udah seminggu nggak bisa nyium. Waduh, gimana nggak bisa nyium? Kontak dengan keluarga serumah, maaf ada keluarga yang udah dirawat. Coba lah gimana kami nggak sedih kayak gitu kan. Kami sih tetap APD, tapi kan gimana kesiannya, misal maaf ya, mereka di luar ataupun di ruang tunggu, maaf ya, di ruang tunggu kumpul dengan pasien lain kan kayak gitu. Maksudnya kita memikirkan orang lain juga kan kayak gitu, meskipun misalnya kita gejala ringan kan kayak gitu. Ya udah, saya edukasi dan lain-lain, oke, nurun, nggak masalah. Kadang-kadang kayak gitu, ada beberapa tapi nggak semuanya, sedikit kok, 1, 2, 3 pasien kan kayak gitu. Tapi ada beberapa pasien yang, nah sukanya satu lagi ya, ada beberapa pasien yang memang udah ngerti ya gejalanya gini, dia hubungin kami dok, saya gejalanya ini, keluhan ini, gimana ya dok sebaiknya? Udah saya sarankan vitamin ini, atau kalau mau swab, di swab antigen atau PCR. Antigen dulu deh, kalau PCR kan ribet mungkin ya, antigen dulu deh, nanti kalau ibu gejalanya nggak berkurang lapor ya bu, bla bla kayak gitu. Itu sukanya ada pasien-pasien yang udah ngerti kan kayak gitu. Tapi kalau yang dukanya tadi kejadian pada ibu hamil yang gejalanya berat, kemudian pasien-pasiennya nggak jujur. Oke, saya ngerti mereka kan pasti pengen dapet langsung dari kami, tapi alangkah baiknya ya dengan
proses yang baik kan bisa konsul lewat telemedicine. Iya. Sekarang kan bisa telemedicine kan kayak Nggak gitu. mesti ketemu langsung ya. Nggak mesti bertatap muka langsung ya. Tapi itu sedikit kok. Tapi makanya kami terus edukasi ke pasien. Oh, satu lagi. Wah, Pasien sering masuk ke praktek sering buka masker. Ada nggak yang buka masker sini? Ketat. Jadi kadang-kadang, Dok, Bu pasang ya maskernya. Iya, Dok, sesek Dok. Ya mau gimana lagi? Memang kayak gini kan ya, kayak gitu. Ya udah dipasang ya Bu, kan kayak gitu. Ya, masih ada yang lepas buka tutup masker ada. Tapi kami selalu Bu pakai ya maskernya kayak gitu. Tapi kok jangan bosen ya. Jangan ini kalau dokternya selalu mengingatkan. Selalu, oke? Minimal itu yang bisa kami lakukan untuk ibu-ibu, yo. Iya. Sederhana tapi emang dampaknya luar biasa ya, Dok ya. Iya benar. Jadi saya juga bisa nyimpul gini, kalau misalnya dokter objek ini suka dukanya juga sederhana, sukanya apa namanya lihat orang bahagia itu udah senang gitu, Iya. orang pasiennya jujur juga udah senang. Kami sehat pun itu suka yang sangat ya. Kami Iya. sehat, teman-teman ibu bidan dan perawat sehat, yang lain teman-teman sejawat sehat itu suka yang sangat Iya. yang sangat wah istilahnya kayak itu, wah kayak gitu. Kayaknya memang seluruh orang saat ini sukanya sederhana aja, sehat gitu ya. Iya benar. Pandemi kan pasti kita nggak tahu sampai kapan, tapi bertahanlah pasti akan bagus pada akhirnya. Iya. Meskipun lama ya, bosen. Saya juga bosen Saya pasti. juga bosen. Masuki pasti bosen, Bu Devi juga pasti bosen kan Bu ya. Kapan sih selesainya? Mau liburan kok nggak bisa ya? Gitu, kayak gitu. Tapi nanti pasti ada hikmahnya. Koordinasi dengan orang-orang di sekitar. Pokoknya itu aja deh. Oke, Dok, ini mungkin satu pertanyaan dari terakhir mungkin dari ini ya, Spadi Radio ya. Saya di alamat di Masjid Jami mau tanya nih, apakah ada risiko kalau misalnya ibu hamil yang divaksin dan tidak divaksin bila memiliki penyakit komorbid? Oh, tadi udah dijelasin sih sebenarnya. Mungkin balik lagi saya jelasin. Ibu hamil dengan komorbid itu bisa komorbidnya diabetes mellitus yang paling banyak, hipertensi ataupun sakit yang lain ya. Sangat atau komorbid lain di usia di atas 35 tahun, kemudian sangat dianjurkan untuk dilakukan vaksin. Perbedaannya adalah sudah dilakukan penelitian kalau ibu hamil yang setelah disuntikan vaksin satu dosis mengurangi gejala berat sekitar 70%. Kalau 2 dosis mengurangi, kalau terpapar COVID gejala berat sampai 90%, mengurangi angka kesakitan masuk ke ICU. Kayak gitu. Yang jelas pasti ada perbedaan, sangat ada perbedaan kan gitu. Mungkin sounding edukasi sosialisasi belum kencang benar ya selama ini gitu. Jadi jangan takut, kalau memang ibu masih ragu boleh konsultasi ke ibu bidan, ibu dokter ataupun petugas di puskesmas atau langsung ke dokter spesialis objek, nggak masalah. Gini, kami sangat menyarankan dengan edukasi yang benar, dengan konseling yang benar kepada pasien. Yang jelas efek samping dari vaksin itu pasti ada. Kejadian pasca imunisasi ya, yang paling banyak itu adalah pain di sekitar, nyeri di sekitar lokasi penyuntikan, demam dan lain-lain kayak gitu. Yang paling sering untuk sekarang tuh adalah Moderna ya, Moderna. Tapi yang lain juga pasti ada pain sekitar 60-70% pasti itu kejadian ikutan pasca imunisasinya pasti itu sangat. Tapi tidak sampai yang kayak gimana banget istilahnya kayak itu. Insya Allah manfaatnya lebih banyak daripada efek sampingnya. Tapi tetap edukasinya kan tiap orang itu punya respon yang beda-beda, sistem imunnya beda-beda. Nanti kalau pasien ngomong, Dok, kata dokter aman, ternyata aku sampai berhari-hari demam, berhari-hari sakit di nyeri sini, ya beda lah ya, beda. Tapi tetap itu akan dikonsultasikan. Jadi kami harus sangat berhati-hati dalam menyarankan vaksin ini karena pandangan masyarakat atau cara pola pikir masyarakat itu beda-beda kan ya. Jadi harus benar-benar kami edukasi ke masyarakat kan kayak gitu. Gitu. Jadi boleh Bu, bukan nggak boleh. Intinya kalau misalnya ngomongin vaksin untuk ibu hamil, semua orang juga pasti ada risikonya, Dok. Ada kipinya gitu, dan itu semua tergantung tubuh kita, kondisi tubuh kita yang menerimanya gitu. Mungkin ada yang sakitnya sampai berhari-hari, ada yang cuma beberapa jam atau mungkin seharian selesai gitu ya. Saya kemarin nggak ada sih. Alhamdulillah. Intinya kalau ibu hamil mungkin apalagi yang punya komorbid mungkin tetap konsultasi ini ya, konsultasi ke dokter objin bisa. Nanti ibu hamil yang akan vaksin sudah berkartu kendali vaksin tuh. Kartu kendali vaksin tuh nanti akan diberikan ke ibu hamil tentang gejala-gejala yang timbul atau misalnya penyakit penyerta komorbid apa yang ibu punya. Nanti itu
akan disaring screening lagi oleh petugas di vaksinatornya kan kayak itu. Jadi jangan takut, insya Allah lebih banyak manfaat dari efek samping yang didapat kan kayak gitu. Oke, ini dokter yang ngomong banyak manfaat. Oke dokter, mungkin terakhir pesan dan kesan dokter dia terkait tema kita pada pagi hari ini nih kepada Supradion Radio yang lagi mendengarkan, baik itu via streaming, via udara, via Instagram, via Facebook. Oke, kalau pesen ya balik lagi ke tadi, jaga kesehatan. Ini bukan cuma untuk ibu hamil, bagi semua orang, ya. bapak, ibu-ibu, remaja, ibu hamil. Di sini fokus ke ibu hamil boleh dengan 6M tadi tetap masker, jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan dan lain-lain ya. Kemudian vaksin tetap yang belum vaksin boleh, sangat disarankan untuk vaksin. Kemudian intinya kalau kita jaga kesehatan dimulai dari diri sendiri dulu. Kita menjaga diri sendiri, insya Allah orang-orang di sekitar kita insya Allah terjaga. Meskipun chance itu untuk kesempatan terpapar itu pasti ada, karena kan kita bekerja bertemu dengan orang banyak kan kayak gitu. Tapi ikhtiarnya kan kita pengen sehat kan kayak gitu. Coba tanya dengan masyarakat yang keluarganya pernah terpapar, pasti sedih banget. Apalagi yang punya pengalaman yang buruk, pasti sedih banget. Ya, jadi kami harapkan dengan adanya edukasi saya hari ini bisa mengedukasi minimal sedikit banyak masuk ke pikiran ibu hamil dan keluarga kan kayak gitu. Kemudian kesan, alhamdulillah selama ini untuk 2 bulan ini banyak ibu hamil yang dengan COVID yang masuk ke provinsi. Saya harapkan kesan ibu hamilnya sudah diedukasi dengan baik, mereka mengerti kok. Meskipun ada yang juga nggak ngerti, tapi saya harap semua ibu hamil dan semua orang sekitarnya sehat-sehat. Itu aja, simpel kan? Biar kita bisa liburan lagi. biar kalau nongkrong nggak pakai masker lagi ya dok ya. Oke, ya betul. Ya Allah, banyak yang berkerumun masih ya. Oke, kalau bisa hindari, dia sayangin orang di rumah. Taruhlah kita punya imun yang bagus nih, misalnya masukin nih, bukan nongkrong sih istilahnya, makan nih di luar ya, pas masker kita nggak tahu, ke rumah kan ada orang tua, ada misalnya ada adik, kakak, istri, anak dan lain-lain kan, kasihan kayak gitu. Jangan sia-siakan kesehatan. Oke, mahal loh kesehatan. Iya benar banget tuh. Jadi kalau misalnya udah terpapar itu ribetnya ribetnya itu gimana itu ngurusnya? Ya, tolong banget. Bener ya. Oke deh. Itu Supradion Radio udah disarankan dokternya berkali-kali kalau saya nyebutin. Prokesnya tetap dijalankan ya. Semoga bisa kita semua segera bisa sehat dan bisa menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Dan semoga di tahun ini juga selesai ya Tuan. Insya Allah. Amin. Oke, Desa Supradion Radio. Oke, nggak terasa nih sudah pukul 10.40 nih Supradion Radio, dan ini menjadi tanda dari akhir program Kucinta Babelku edisi hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 dengan tema waspada COVID-19 untuk ibu hamil ya dok ya. Nah, Oki juga pengen mengucapkan terima kasih nih buat yang sudah bertanya melalui WhatsApp dan juga kolom komentar di Facebook, terus juga di Instagram gitu. Nanti sesuai janji kita tadi di awal-awal itu nanti bakal ada pemenang terpilih dari komentar-komentar atau penanya-penanya dari Max nih. Nah, nanti juga sponsor kita pada pagi hari itu ada kayak dari Pondok Kawo nih ya, Rumah Sangrai Kopi Pondok Kawo, Coffee Shop and Coffee Roastery yang beralamat di Karbin Kandang Sapi, Perkantoran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, serta ada dari Max Tin nih yang akan nanti berupa goodie bag ya untuk Supradion Radio semua yang telah bertanya dan telah aktif berpartisipasi selama Kucinta Babelku berlangsung. Max Tin, cheers to beauty, cheers to new routines. Oke deh. Terima kasih juga yang sudah mendengarkan. Uki mohon maaf kalau misalnya selama siaran berlangsung ya dengan Dokter Andi ini ada kesalahan ucapan mungkin atau yang menyinggung perasaan Supradion Radio semua ya. Dan akhirul kalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa lagi di Kucinta Babelku edisi selanjutnya.